Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Webri dari Naci Permahimsa. Dan hari ini sebenarnya kita jadwalnya itu jalan-jalan. Tapi berhubung dari pagi itu hujan sampai siang, makanya kita akan merubah rencana dengan cara mempergunakan waktu yang ada untuk mempersiapkan lahan yang ada di Naci Permahimsa dengan menggunakan metode Bumi Sada dari Green Wave NGO. Nah, seperti apa metodenya? Bagi yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe supaya nggak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Dan bunyikan loncengnya, juga share pada kawan-kawan lain yang sekiranya memerlukan informasi menarik dari saluran ini. Jangan ya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di saluran ini, saya sampaikan selamat datang di Naci Permahimsa, sebuah hutan pangan skala keluarga yang merupakan laboratorium hidup dari Green Wave NGO dalam rangka mengembangkan sistem bercocok tanam restoratif yang bernama Bumi Sada. Kami berlokasi di Dusun Kerajaan Desa Wonosidi, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Dalam Bumi Sada, persiapan lahan merupakan salah satu proses yang sangat penting. Karena dalam proses ini, kita mulai mengkonstruksi rancangan-rancangan kebun dengan memperhatikan elemen-elemen fisik dasar di planet bumi, yaitu tanah, air, udara, dan cahaya. Dan tentu saja, ini mendukung tujuan implementasi Bumi Sada, yakni untuk merestorasi keseimbangan ekologi melalui pengelolaan unsur fisika, kimia, dan biologi di suatu lingkungan. Langkah pertama Bumi Sada dalam mempersiapkan lahan adalah dengan mengembangkan struktur fisika, yakni dengan cara mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah, air, udara, dan juga cahaya. Antara lain dengan membangun struktur tanah atau media tanam. Untuk pertanian di ladang, kita bisa membentuk teras dan atau bedengan. Sedangkan dalam urban farming, kita bisa membuat raised bed ataupun memakai wadah seperti pot maupun planter bed. Kemudian, kita juga perlu memperhatikan sirkulasi air di lahan kita tersebut. Di sini kita akan mempertimbangkan apakah kita menggunakan sistem irigasi tradisional ataukah yang modern. Dan kami juga sangat merekomendasikan pembuatan parit-parit di antara bedengan untuk menghindari genangan air di musim hujan, sekaligus dipadukan dengan pembuatan biopori untuk memanen air hujan yang kaya akan nitrogen. Selain itu, bedengan juga berfungsi untuk meningkatkan jumlah permukaan tanah yang terkena paparan udara untuk memaksimalkan kualitas aerase dan pertukaran gas pada tanah. Bedengan juga dapat digunakan untuk mengatur jarak tanam, untuk memaksimalkan sirkulasi paparan cahaya bagi tanaman guna mengoptimalkan proses fotosintesis. Dalam pengembangan struktur fisika ini, kita juga perlu memperhatikan jenis tanah di lahan kita, bagaimana porositasnya, retensi airnya, dan juga bagaimana membangun struktur pelindung yang kokoh untuk melindungi tanaman dari gangguan-gangguan di iklim mikro, iklim makro, maupun gangguan dari makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Langkah kedua Bumi Sada dalam mempersiapkan lahan adalah dengan membangun struktur kimia alami pada tanah, antara lain dengan mengobservasi jenis tanah, porositas tanah, retensi air, dan tingkat kepadatan tanah. Dari keempat observasi tersebut, kita akan menentukan bahan-bahan apa saja yang kita perlukan untuk proses selanjutnya, yakni dengan menambahkan unsur hara tertentu melalui input-input materi organik sebanyak-banyaknya, yang bahan-bahannya disesuaikan dengan hasil observasi tanah sebelumnya, dan juga disesuaikan dengan fase tanam, apakah memerlukan unsur hara vegetatif ataukah generatif. Dalam sebuah jurnal yang berjudul Soil Organic Matters, disebutkan bahwa materi organik pada tanah memainkan peran yang vital dalam meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanah pada tingkat kimiawi, fisika, dan biologi. Yang dimaksud materi organik di sini adalah semua bagian dari tumbuh-tumbuhan apapun, mulai dari daun, cacahan ranting dan batangnya, bunga,
buah beserta kulitnya, hingga pada akar-akarnya. Selain itu, jasad-jasad hewan yang sudah mati juga dikategorikan sebagai materi organik, dan sumber lainnya juga menyebutkan bahwa materi organik ini termasuk bakteri, cendawan, lumut, dan hewan-hewan kecil menguntungkan seperti cacing tanah dan juga serangga-serangga tertentu. Pada kesempatan kali ini, kami menambahkan materi organik yang berupa fermentasi limbah kandang ayam yang terdiri dari sekam yang telah tercampur kotoran ayam, yang kemudian kami tambahkan dengan kotoran kambing yang kaya akan unsur nitrogen, yang sesuai dengan fase vegetatif di mana kami baru akan mulai menanam. Dalam proses fermentasi tersebut, kami menggunakan bakteri asam laktat buatan sendiri yang berfungsi sebagai agen pengurai, agen peningkat kualitas dan kuantitas unsur hara, serta agen bioremediasi untuk menghilangkan zat-zat kimia sintetis yang diaplikasikan oleh peternak ayam seperti klorin dan bahan-bahan lainnya. Kawan-kawan juga bisa membuat bakteri asam laktatnya sendiri loh. Bahan-bahannya, kawan-kawan bisa mendapatkannya dengan mudah di dapur, dan resep pembuatannya dapat mengeklik tautan yang saya sematkan di pojok kanan video ini dan juga pada kolom deskripsi. Setelah itu, kita juga perlu mengecek derajat keasaman tanah. Untuk menetralkan tanah yang basah, kita dapat menambahkan pupuk organik cair yang proses fermentasinya menggunakan gula. Sedangkan untuk menetralkan tanah yang asam, kita bisa menambahkan arang dan atau abu. Dan untuk meningkatkan kapasitas tukar kation tanah, kita dapat menambahkan asam humat organik yang link tutorialnya akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Langkah ketiga Bumi Sada dalam mempersiapkan lahan adalah dengan mengembangkan struktur biologi, antara lain dengan memasang mulsa organik. Pada permaculture, pertanian alami dan pertanian organik, penggunaan mulsa organik dalam bercocok tanam merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Dari setidaknya 3 jurnal penelitian tentang manfaat mulsa organik, terdapat 3 kesamaan hasil penelitian tentang mulsa jenis tersebut, antara lain untuk mencegah pertumbuhan gulma, yang kedua menjaga kelembaban tanah dan mencegah penguapan air di permukaan tanah, dan yang ketiga adalah menjaga suhu optimal tanah agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin yang dikarenakan oleh paparan sinar matahari maupun suhu udara di atas permukaan tanah. Dan selain itu, dalam jurnal-jurnal tersebut juga disebutkan manfaat lain dari penggunaan mulsa organik, antara lain untuk mencegah erosi yang diakibatkan oleh angin atau hujan, kedua adalah untuk meningkatkan nutrisi pada tanah, dan yang ketiga memberikan makanan dan meningkatkan aktivitas mikroba dalam tanah, dan yang keempat adalah untuk meningkatkan penyerapan air hujan dan juga air irigasi. Untuk mendapatkan penjelasan tentang manfaat mulsa organik yang lebih lengkap, kawan-kawan dapat mengakses video yang tautannya kami sisipkan di pojok kanan atas di video saat ini. Dan selain itu, kami juga mencantumkannya pada deskripsi video. Dan dengan telah dipasangnya mulsa organik di lahan, artinya kawan-kawan telah menyediakan rumah yang bagus bagi mikrobiologi bermanfaat untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Dan kini saatnya ke tahap utama pada pengembangan struktur biologi pada lahan, yaitu dengan memasukkan agen-agen hayati penyubur tanah. Kawan-kawan bisa memasukkan bakteri seperti bakteri asam laktat, Rhizobium, Azotobacter, Pseudomonas, Nitrobacter, dan bakteri-bakteri lainnya. Dan juga cendawan-cendawan baik seperti Jacaba, Trichoderma, Mycorrhiza, dan lain sebagainya. Bahkan kawan-kawan juga bisa memasukkan cacing-cacing tanah yang sangat menyuburkan tanah. Dan tentang bagaimana memancing mereka dari alam, pengembangan dan aplikasinya,
Saluran ini akan menyajikan dengan lengkap, baik kajian ilmiah maupun prakteknya yang sangat mudah. Nah, oleh karena itu, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi bermanfaat dari saluran ini. Dan juga bisa share kepada rekan-rekan yang lain yang dirasa membutuhkan informasi dari video ini, agar semakin banyak yang mendapatkan informasi-informasi terkait permaculture, pertanian alami dan pertanian organik dari sumber-sumber yang valid dan telah juga kami praktekkan. Kawan-kawan juga kami undang untuk berpartisipasi, berbagi, ataupun berpendapat terkait topik kita hari ini, yakni bagaimana mempersiapkan lahan yang ramah lingkungan di kolom komen. Bersama-sama, mari kita jaga planet bumi agar bisa kembali lestari. Sekian sesi berbagi kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.